Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang desain balok beton bertulang dengan penampang balok persegi dengan menggunakan tulangan tunggal. Langsung saja menuju konsep dan prosedur desainnya. Misalkan ada balok sederhana atau simple beam dengan perletakan sendi roll dan dengan bentangnya yaitu L. Direncanakan memikul beban yaitu P, beban terpusat, dan beban terbagi merata yaitu Q. Pada dasarnya kita akan merancang balok tersebut agar mampu menahan gaya-gaya yang diakibatkan beban yang bekerja, seperti ada gaya lintang atau gaya geser, kemudian ada juga gaya momen. Bisa kita lihat momen maksimum terjadi di tengah bentang ketika perletakannya sendi roll ya. Kemudian beban tersebut juga akan mengakibatkan deformasi pada balok. Kita bisa lihat penampangnya yang akan kita rencanakan yaitu tinggi H, lebarnya yaitu B, dan di sini D adalah tinggi efektif balok yang dihitung dari sisi atas balok sampai as tulangan. Pada beban yang bekerja ada beban mati yaitu berat sendiri balok, misalkan kita bisa hitung B dikalikan H dikalikan berat jenis beton bertulang. Begitu juga plat lantai, ada dinding, juga ada atap, spesi, dan keramik, dan beban mati lain yang tidak ada di sini ya. Kita akumulasikan untuk mencari beban terfaktor. Kemudian juga ada beban hidup. Beban hidup di sini yang dimaksud yaitu fungsi bangunan. Untuk apa bangunan yang akan kita rencanakan? Kita bisa lihat pada SNI 1727/2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain. Misalkan kantor mempunyai beban hidup yaitu 2,4 kN per meter persegi atau kita konversikan dalam kilogram per meter persegi yaitu 240 ya. Untuk rumah tinggal pastinya lebih ringan ya, yaitu 192 kg per meter persegi. Hubungan regangan dan tegangan pada balok ketika diberi beban sisi paling atas pasti terjadi tekan dan sisi yang bawah otomatis terjadi tarik. Sehingga dari sini kita bisa melihat hubungan regangan dan tegangan pada beton dan baja. Di sini kita bisa lihat pada kurva hubungan regangan dan tegangan beton. Mula-mula ketika beton diberi tegangan, pastinya beton akan mengalami regangan ya, sampai titik lelehnya. Pada daerah ini, beton masih bersifat elastis, yang artinya ketika tegangan dilepaskan, beton tersebut bisa kembali seperti semula. Kemudian pada titik ini ketika beton diberi tegangan lagi, beton sudah mulai retak ya. Karena sifat beton yang tidak kuat menahan tarik. Dia mulai retak, kemudian sampai titik batasnya ya, sampai dia runtuh. Untuk menanggulangi kelemahan beton yang tidak kuat menahan tarik, maka dipasanglah baja tulangan. Karena kita bisa lihat di kurva ini, kekuatan baja tulangan lebih kuat untuk menahan tarik ya. Misalkan di sini ada tegangan yang bekerja pada baja tulangan kita, regangan pun akan terjadi, tapi dia akan menahan lebih lama daripada beton karena sifat dari baja tersebut. Sampai dia di titik leleh, dia masih dalam kondisi elastis. Ketika diberi tegangan, maka baja juga akan mengalami regangan, tapi sedikit ya. Ketika diberi tegangan, baja akan mengalami regangan terus sampai pada titik
batasnya hingga dia mengalami putus. Momen akibat beban juga kita bisa hitung untuk peletakan sendi roll, yaitu dengan momen maksimumnya yaitu QL pangkat 2 dibagi 8. Tentunya beban yang bekerja itu sudah terfaktor ya, sehingga momen ini sudah bisa dihitung menjadi momen ultimate ya. Beda lagi dengan perletakan cepit-cepit. Di sini ada momen maksimum, kemudian pada tumpuan juga ada momen negatif ya. Dengan rumus ini QL pangkat 2 dibagi 12. Adanya momen negatif di sini yaitu bersifat sendi plastis ya. Dan momen maksimumnya kita bisa hitung dengan rumus QL pangkat 2 dibagi 24. Ini rumus-rumus ini kita bisa lihat di buku teknik sipil atau kita bisa hitung secara manual. Secara 3 dimensi ini disajikan ada suatu penampang balok di mana di sini adalah blok tekan beton ya, dan di bawah adalah tegangan tarik baja tulangan. Pada dasarnya, tegangan beton itu mempunyai bidang yang parabolik. Jadi, untuk memudahkan perhitungan, agar jarak dari resultan blok tekan beton itu mudah dihitung, maka dibuat berbentuk kotak ya, seperti ini. Jika digambarkan regangan dan tegangannya dalam 2 dimensi ini, kita bisa lihat di sini ada penampang balok dengan lebar B dan tingginya H. Kemudian ada D tadi ya, tinggi efektif dari atas sampai tengah tulangan tarik ini. Dan DS adalah tinggi total balok dikurangi D ya, tinggi efektif. Kemudian di sini juga ada regangan beton ya. Regangan beton dengan batasnya yaitu 0,003, berarti beton sudah mengalami runtuh. Kemudian untuk regangan baja dengan rumus yaitu Fy dibagi Es atau modulus elastisitas baja. Di sini ada diagram tegangan, di mana ini adalah CC atau compression concrete, dan di sini ada TS ya, atau tegangan tarik baja. Kemudian A ini adalah tinggi dari blok tekan beton dan tegangan betonnya yaitu 0,85 F aksen C. Dengan rumus kesetimbangan antara CC dan TS kita bisa hitung MN yaitu CC menuju TS dikalikan jaraknya yaitu D min A per 2, di mana CC ini sehingga dihasilkan rumus ini ya. Bisa juga dari tegangan tariknya kita bisa hitung momen nominalnya dengan mengalihkan TS dikalikan jarak ke CC, di mana TS adalah AS dikalikan FY sehingga dihasilkan rumus ini. MN adalah momen nominal kapasitas dari penampang balok ya yang akan kita rencanakan agar bisa menahan momen ultimate akibat dari beban yang bekerja seperti itu. Jika kita perbesar hubungan regangan tegangan tadi pada penampang balok, bisa kita lihat di sini. Tadi juga sudah banyak dijelaskan tentang keterangan. Langsung saja kita menuju ke tulangan lentur balok. Untuk menghitung tulangan lentur balok, kita cari dulu nilai A balance ya. A balance dengan rumus beta 1 dikalikan C balance, dan nilai B1 itu bervariasi tergantung kuat tekan beton atau F aksen C. Kemudian nilai CB itu didapatkan dari ada
Modulus elastisitas baja kita masukkan ke rumus ini dan kita substitusikan lagi ke sini sehingga menghasilkan rumus C balance. Dengan rumus kesetimbangan antara CC dan TS, maka kita bisa hitung luas tulangannya, yaitu 0,85 dikalikan F aksen C dikalikan A balance yang kita hitung tadi dikalikan B dan dibagi tegangan lelehnya atau Fy. Kemudian agar tulangan ductile, A itu 0,75-nya A balance. Di mana A balance itu didapat dari CB yang disubstitusikan ke rumus ini, sehingga A sama dengan beta 1 dikalikan 450D dibagi 600 ditambah Fy. Kemudian untuk menghitung momen nominal, kita menggunakan rumus CC dikalikan D min A per 2. CC dikalikan D min A per 2. Di mana CC yaitu 0,85 F aksen C dikalikan B dikalikan A, maka MN bisa kita hitung yaitu dengan rumus ini. Jika faktor reduksi dikalikan momen nominal lebih besar dari momen ultimate, maka desain kita berhasil. Di sini kita bisa lihat H itu D ditambah penutup beton ya, dari as beton sampai sini juga. Kemudian momen ultimate dibagi faktor reduksi yaitu sama dengan Mn, di mana momen nominal bisa kita hitung dari CC dikalikan D min A per 2 atau TS ya, yang dikalikan D min A per 2. Kemudian CC adalah 0,85 kalikan F aksen C dikalikan A dikalikan B, maka dapatkan rumus ini. Begitu juga dengan TS. Dari rumus kesetimbangan CC dan TS, ini dengan ini, maka kita bisa buat persamaan menjadi seperti ini. Dan kita bisa coret ya, karena sama, sehingga kita bisa hitung luas tulangan yaitu 0,85 F aksen C dikalikan A dikalikan B dibagi Fy tegangan lelehnya. Dan kita cek ya, kita mengetahui AST atau AS perlu, maka kita memasang luas tulangan yang lebih besar dari ini, di mana cara menghitung AS terpasang yaitu jumlah tulangan atau N dikalikan 1/4 πd kuadrat atau luas tulangannya. Prosedur desainnya atau perencangan yaitu pertama menetapkan nilai beta 1, di mana nilai beta 1 itu bervariasi tergantung kuat tekan betonnya. Kemudian yang kedua, memasukkan Fy dan beta 1 ke dalam persamaan ini, CB ya, C balance, dan kita bisa menghitung A dengan 0,75 A balance, dengan A yaitu fungsi D. Kemudian yang ketiga, memasukkan nilai A yang kita dapatkan tadi ke dalam persamaan momen nominal, sehingga momen nominal merupakan fungsi B dan D. Yang keempat, menyamakan momen nominal dengan momen ultimate dibagi faktor reduksi. Yang kelima, menetapkan nilai lebar balok B dalam persamaan 4 di atas, sehingga akan didapatkan persamaan kuadrat dalam D, sehingga D dapat dihitung. Menetapkan tinggi total balok H, di mana H yaitu D ditambah penutup beton. Penutup beton biasanya kisaran antara 50 sampai dengan 60 mm. Kemudian nilai H dibulatkan ke atas. Bila berat sendiri balok sudah dimasukkan dalam perhitungan momenter faktor atau MU, maka pembulatan tidak perlu terlalu besar,
misalkan 5%. Bila berat sendiri belum dimasukkan, maka pembulatan sekitar 20%. Yang ketujuh, bila berat sendiri balok belum termasuk dalam momen terfaktor atau momen ultimate, maka hitung momen terfaktor baru dengan memasukkan berat sendiri balok. Dan yang kedelapan, memasukkan momen terfaktor baru ke dalam langkah 2 tadi untuk mendapatkan nilai A baru dengan memasukkan nilai D terakhir yang didapat. Yang kesembilan, luas tulangan dihitung berdasarkan nilai A terbaru, dan luas tulangan yang diperlukan dapat dihitung dengan persamaan AS perlu sama dengan 0,85 F aksen C dikalikan A dikalikan B dibagi FY. Yang ke-10 yaitu kontrol luas tulangan yang didapat terhadap luas minimumnya. Di sini ada dua rumus untuk mencari luas minimum. Kemudian kita pilih nilai yang terbesar. Begitu teman-teman. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan video berikutnya. Agar lebih memahami, kita buatkan latihan soal tentang desain atau perancangan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.